Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nanda dan rekan saya. Aku Tejo. Iya Mas Tejo. Nah sebelumnya kita mau ngucapin marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa yang ke 1441 Hijriah. Nah tetap sama ya teman-teman. Kita tetap di channel DY Official. Tapi kali ini mungkin ada yang sedikit berbeda. Kali ini kita membuat konten tentang seputar Ramadan seperti requestan teman-teman. Ya kali itu hari ini kita akan membawakan tema tentang hijrah. Nah hijrah. Tungguin yuk. Gimana kelanjutannya dan keseruannya? Kita tanyakan pada moderator kita. Oke, nantikan kelanjutannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekarang kita udah kedatangan nih Ustazah Siti. Kita panggilannya Bunda. Nah buat kalian, pertanyaan-pertanyaan yang dikirim ke kita itu bakalan kita jawab bersama Bunda. Nah Bun, ini banyak banget nih teman-teman kita nih dari sosmed tentang hijrah. Nah untuk Nanda sendiri dan kawan-kawan kita, Tejo, belum tahu banyak nih tentang hijrah gitu Bun. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum masuk ke pertanyaan itu, kita mau nanya kabar Bunda dulu gitu. Gimana Bun, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita masuk ke pertanyaannya ya Bun. Ya, pertanyaan pertama dari teman sosmed kita Bun ya, dari Sahwida Hardiati. Pertanyaannya, hijrah menurut kaum modern itu seperti apa sih Bun? Oke, hijrah menurut kaum modern. Iya. Iya. Jadi hijrah ini lagi booming ya, Insya Allah. Jadi kalau kita lihat fenomena hijrah ini, terutama kaum muda itu lagi booming gitu ya. Iya, Kalau iya. dulu di zaman Bunda masih remaja, lihat orang-orang yang hijrah muda itu agak payah. Tapi zaman now, Masya Allah, booming luar biasa. Itu satu plus untuk remaja zaman now gitu. Tapi masalahnya hijrah itu maknanya itu seperti apa sih? Hijrah itu apa? Apa dia pilates? Kalau dia kawan kan nggak ada gitu ya. Jadi Berarti jadi lapar mau puasa nih. ada masih lama ya. Iya, jadi kalau hijrah di masa Rasulullah itu hijrahnya itu perpindahan tempat ya sayang, dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah dengan para sahabat di kota Mekah itu dia diboikot, dia berusaha untuk dihilangkan, dimusnahkan, dibunuh dan sebagainya. Maka Rasulullah bersama para sahabat hijrah mereka, pindah mereka ke kota Madinah, di mana Madinah itu lebih welcome kepada mereka, ya kan? Cuman masalahnya kan tidak sama tuh hijrah kita dan hijrah Rasulullah. Jadi hijrah kita kaum remaja saat ini, Masya Allah, simpel aja sebenarnya. Kita nggak akan pindah kemana-mana. Ya kan, bukan karena corona kita perlu dari Arab kemarin, bukan. Tapi hijrah kita itu adalah pindahlah kita dari maksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang, hijrahlah kita dari maksiat, hijrah pindah kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan maksiat. Kalau kita dulu masih bermaksiat kepada Allah, maka hijrahlah engkau. Apalagi momen Ramadan ini, Masya Allah, momen yang tepat kali untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Tinggalkan segala maksiat, maka larilah engkau kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bun, untuk pertanyaan selanjutnya dari teman sosmed kita, itu ada namanya Putri Muhammad. Itu dia bilang, kalau misalnya kita memakai jilbab, tapi bukan anjuran yang agama kayak jilbab besar, kayak Nanda lah Bun, masih jilbab kayak gini kan, itu udah dibilang hijrah atau masih berhijab doang? Oke, Masya Allah ya. Orang memakai jilbab tetapi bukan sesuai dengan syariah, kalau masih pendek atau paris atau agak tipis, apakah dia sudah dikatakan berhijrah? Oke, jadi ini ada dua masalahnya, ya kan? Ada orang yang berhijrah itu, dia itu sifatnya dia cepat pergantiannya, cepat perubahannya, ya kan? Begitu dia berubah, hijrah, dia langsung bisa merubah semua dirinya dalam cepat. Pakaiannya cepat, taatnya cepat, ibadahnya cepat, itu Masya Allah. Tetapi masalahnya tidak semua orang bisa seperti itu. Iya benar. Ada orang yang dalam hijrah itu dia bertahap. Kita nggak bisa katakan apakah itu tidak berhijrah, tidak.
Kalau sebelumnya dia tidak berhijab, kemudian dia berhijab tapi mungkin masih belum sesuai dengan kaidah syariah Islam, dia tetap dikatakan berhijrah. Cuman dia agak perlahan, kan ada yang Memakai lainnya. tahap dia, Bun, ya? Iya, dia bertahap gitu ya. Sama seperti Bunda dulu ketika berhijrah itu tidak langsung memakai jilbab yang besar. Biasa dulu pakai celana panjang dulu, naik dia rok, kemudian naik ke rok, kemudian sempurnakan pakaian secara syariah Islam. Jadi seperti itu dia. Ada orang yang dia bertahap dia, pelan-pelan, sedikit. Tapi ingat, seiring waktu harus ada peningkatan, ya kan? Karena namanya iman itu harus semakin lama, harus semakin naik, jangan stagnan saja, ya kan? Karena sebenarnya hakikatnya menutup aurat itu kan ada secara Islam itu ada ditentukan, tidak sembarangan saja. Tetapi dikatakan dia masih sudah berhijrah sudah, tetapi dia masih dalam koridor bertahap, step by step. tapi belum sempurna. Oke, silakan. Ya Bunda, pertanyaan selanjutnya itu dari teman kita Siti Badriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, sebenarnya untuk muslimah yang baru berhijrah, baru mencoba mendalami Islam, ilmu-ilmu Islam tentang apa aja yang perlu kita pelajari sih di awal-awal masa hijrah itu gitu, untuk membuat semakin istiqomah? Oke, Masya Allah pertanyaannya nih Bunda. kayaknya harus semua punya nih. Iya. Ya, jadi untuk kita, untuk para kaula muda ya yang masih baru menaiki tangga hijrah ya. Karena ingat, hijrah itu bukan setahun 2 tahun, tapi seumur hidup kita sampai Allah mengambil kita. Jadi bukan setahun aja hijrah, tahun depan tidak hijrah. Istiqomah itu yang sulit. Kalau hijrah itu gampang. Istiqomah kan hijrah kita itu yang paling sulit. Jadi hijrah itu harus dibarengi dengan apa? Dengan ilmu-ilmu supaya kita bisa apa? Lebih kokoh, lebih kuat. Jadi untuk para pemula itu yang pertama kali yang harus kalian isi itu adalah yang pertama. Ayo silakan kalian baca tentang fikih. Ya, Fikih, Bun, ya? fikih itu tata cara bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita berwudu yang baik. Jangan sampai kita wudunya asal-asalan, istinja yang baik, mandi yang baik, dan semua tata cara ibadah kita. Insya Allah ya, kalau wanita mah ada spesial fikih wanita. Sudah punya fikih wanita sayang? Ya, ke rumah Bunda ya. Ya, jadi ya, belajar. ya, jadi itu yang awal sekali itu fikih, pelajarilah fikih. Kenapa? Ibadah itu butuh ilmu, ya kan? benar-benar. Sholat itu butuh ilmu, bagaimana butuh yang baik dan seterusnya. Jadi fikih is number one. Kemudian yang kedua, kuatkan dirimu dengan mempelajari tauhid. Tauhid itu Masya Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikuatin. Karena kalau kita sudah kuat kepada Allah, kuat kita memegang Allah, dan Allah kuat menggenggam kita, maka insya Allah kita akan istiqomah. Ya kan? Jadi fikih tauhid itu wajib. Kemudian berikan semangat kita nih para kaula muda ini kan. Kalau muda itu kan jiwanya menggelora ya, Bergejolak. maunya buat sesuatu aja. Coba kalian baca itu tentang sirah-sirah sahabat, sirah-sirah nabawiyah, sirah-sirah sahabiyah. Jadi sirah nabawiyah itu bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Masya Allah di situ. Dari mulai dia lahir sampai dia remaja, kemudian dia akan menjadi Rasul, perjuangan Rasulullah di dalam dakwah Islam sampai wafatnya Rasulullah itu Masya Allah. Begitu banyak ibrah pelajaran yang bisa kita ambil. Semangat kita nanti di situ. Ya kan? Jadi yang dibaca mah jangan HP terus gitu, jangan chattingan terus, jangan kamu rebahan terus, jangan selfie terus. Kita baca itu keren, Masya Allah. Masya Allah. Jadi itu masih beberapa buku. Coba ambil buku sirah sahabat, 60 sahabat Rasulullah itu Masya Allah. Dia penuh dengan pelajaran yang luar biasa. Semangat kaula muda, iya. Semangat kaula muda di situ dibakar di situ. Ini loh sebenarnya hijrah itu. Ini loh sebenarnya harusnya pemuda-pemuda Islam seperti ini loh. Bukan yang pemuda asik berselfie saja dan HP-an saja. Tapi bergeraklah. Ya kan? Berbuatlah. Untuk apa? Untuk dirimu, untuk sahabat-sahabatmu, dan untuk semuanya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ayo kita berjuang sama. Nah, ini Bun, pertanyaan dari teman sosmed kita. Itu dari Kak Nadine. Gimana caranya agar kita tetap istiqomah dalam berhijrah? Oke, Masya Allah. Istiqomah dalam hijrah ya. Ya, seperti yang sudah Bunda bilang, hijrah itu mudah.
semua bisa melakukannya, insya Allah, ya kan? Tetapi istiqomah di dalam hijrah itu yang berat, sulit sekali. Apakah mustahil? Tidak. Sehingga kan Rasulullah mengatakan dalam hadis Arba'in dikatakan amantu billahi tsumastaqim. Beriman kau kepada Allah, tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah engkau. Jadi iman dan istiqomah. Rasulullah nggak bilang beriman saja, tapi Rasulullah sandingkan dengan kata istiqomah. Kenapa? Istiqomah itu yang akan membawa kita ke dalam surga-Nya Allah. Jadi bagaimana cara kita hijrah ini supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah? Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar hijrah kita itu istiqomah, ya. Karena sekali lagi hijrah itu pasti akan banyak cobaan itu pasti. Baik perempuan laki-laki sama, tantangannya pasti banyak. Oke, jadi yang pertama kali itu yang bisa kita lakukan kalau kita mau istiqomah adalah cintai majelis ilmu. Kembali lagi sama ilmu, ya kan? Jadi cintailah majelis ilmu itu. Jadi tidak ada orang yang hijrah tetapi dia jauh dari majelis ilmu. Itu nanti. Kalaupun ada, itu yang hijrah cuma sebentar saja. Jadi hijrah, habis itu dia akan muncul, ya. Jadi cintai dulu majelis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, bersamalah kalian dengan orang-orang yang soleh, yang sama satu visi dan misi. Kalau kalian ingin hijrah dari maksiat kepada taat kepada Allah, jadi kalian bisa saling menguatkan nih. Berat loh untuk hijrah, tapi kita seorang diri. Itu berat, ya kan? Ketika kita salah, ketika kita lalai, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang koreksi, nggak ada gitu. Kita perasaan paling baik aja sebenarnya, udah paling soleh aja, Tujuh lurus aja. kayaknya udah paten aja. Paten kali nih. Sekali datang angin berpaha, kayak Jadi bersama dengan orang-orang yang soleh, buat komunitas kalian, ya kan, bersama dengan akhwat dan ikhwan, silakan buat komunitas yang baik. Bersama dengan mereka yang sama-sama mau hijrah fi sabilillah. Insya Allah hal itu bisa menguatkan hijrah kalian. Insya Allah. Jadi lingkungan sangat berpengaruh. Jelas. Jadi teman, lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh. Kalau saya mengatakan kalau kita ingin melihat seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia berteman, ya kan? Bahkan nanti kita ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama dengan teman-temannya di dunia. Kan nggak mungkin kita masuk ke surga kalau teman-teman kita itu yang amburadulan, gitu kan? Ya kan? Pasti teman-teman yang soleh, soleha yang bisa membersamai kita di dalam surga-Nya Allah. Dan ingat, teman itu bisa memberikan syafaat. Jadi seandainya di dalam komunitas kalian, ya, para pemuda-pemudi hijrah, ya kan, ketika yaumul hisab itu datang dan kita sudah diambil dan kita sudah masuk duluan ke surga, amin, ya Allah. Seandainya, ya, amin, ya Allah. Amin. Ini Ramadan ini kita sudah masuk duluan ke dalam surga-Nya Allah. Ternyata nanti di dalam surga-Nya Allah kita mencari teman-teman kita, ya Allah, kemana di teman-temanku, ya Allah, yang dulu di dunia salat bersama, ya Allah, ngaji bersama, ya Allah, puasa bersama, ya Allah, kenapa dia tidak ada, ya Allah? Maka Allah tuh izinkan kau cari teman-temanmu di neraka, angkat dia masuk ke dalam surga. Jadi teman itu bisa memberikan syafaat. Makanya carilah teman-teman yang bisa memberikan syafaat atas kita. Cari orang-orang yang soleh, genggam dia, pegang dia, jangan dilepas. Mudah-mudahan kita bisa memberikan syafaat, atau sebaliknya dia bisa memberikan syafaat kepada kita. Oke, Soleha? Nah Bun, ada pertanyaan lagi nih dari teman kita yang terakhir, yaitu Eko Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal hijrah, yang sebenarnya untuk hidup yang lebih baik gimana ya Bun? Oke, Masya Allah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jelas, Dia sudah menciptakan dua jalan, kanan, kiri, yamin, washimal, baik, buruk, maksiat, taat. Tinggal kita memilihnya di sini. Kalau kita ingin yang lebih baik, jelas kita akan pilih yang kanan. Kita sudah akan tahu ending dari yang kiri itu akan kemana. Jadi orang-orang yang cerdas, so pasti dia akan memilih jalan hijrah fisabilillah. Jangan cerita usia masih muda. Oh, nggak bisa Bu, saya masih 17, masih pengen have fun. Tidak bisa.
Jadi, tetapi bukan berarti hijrah juga tidak bisa have fun. Insya Allah bisa, tapi dengan cara yang Allah inginkan. Jadi hijrah itu bukan berarti membatasi kita itu tidak melakukan sesuatu karena apa, takut dosa. Tapi lakukan dengan sesuatu yang Allah ridho atas. Jadi insya Allah di hijrah itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun. Ya kan? Ingat, usia muda adalah usia yang luar biasa, di mana usia itu kita itu bisa mengeksploitasi semua yang ada pada diri kita. Untuk apa? Untuk kebaikan Islam yang sebenarnya. Silakan antum pilih jalan yang mana. Tapi ingat, kita akan kembali kepada Allah. Dan ingat, orang yang cerdas pasti adalah orang yang dia bisa mempersiapkan hari kembalinya dengan bekal yang terbaik. Ya kan? Kenapa? Semua itu akan kita tinggalkan. Jadi apa yang kita bawa adalah apa yang kita lakukan selama dunia. Kebaikan-kebaikan apa itu yang akan kita berikan kepada Allah. Nanti kita akan berikan, ya Allah, ini adalah amalku ya Allah. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Maka diriku layak atau tidak layak masuk ke dalam surga-Mu. Insya Allah orang-orang yang berhijrah pasti hidupnya akan barokah. Allah akan membersamainya meskipun cobaan pasti ada, tapi yakinlah Allah akan berikan kemudahan atas hidup kita. Karena kenapa? Keberkahan itu akan mengiringi kita di setiap kita. Amin. Oke teman-teman, semoga ilmu untuk hari ini bisa kita terapkan dengan baik dan kita semua bisa menuju hijrah yang fisabilillah. Amin, insya Allah. Nah, jika teman-teman suka dengan video kita di edisi Ramadan ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Share juga ya teman-teman. Yoi dong. Mari kita menebarkan kebaikan di bulan Ramadan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.